beberapa teman-teman kami yang sudah dikejar debt collector, Pak. Dikejar debt collector. Ada Pak. Ada yang ngalamin, coba saya langsung main. Memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran saya karena saya melihat apa yang dijanjikan itu tidak kunjung ada progres sama sekali. Saya didatengin Pak sampai ke kantor Pak, malu saya Pak. Dari masyarakatnya boleh angkat tangan mana? Oke, masyarakatnya sudah ya katakan. Kemudian juga ada dari pengembang dan kontraktor pihak yang sama atau berbeda? Ini hanya pengembang, oke. Kontraktornya beda atau pengembang juga? Beda. Kontraktornya beda. Baik. Kemudian juga sini saya sengaja mengundang ketua ya Pak ya, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya, Pak Mufti ya, untuk hadir menyaksikan. Kita ingat beberapa waktu lalu kita ngurusin Mekarta ya Pak ya. Nah kemudian dari YLKI apakah ada hadir? Ibu siapa? Ibu Emiliana. Oke. Sekarang aja nggak apa-apa, terbuka aja. Kita kan semuanya terbuka, bebas aja. Nah untuk tadi saya sudah mendengarkan masukan dari dari Pak Irjen, saya tugaskan dan benar PKP, Ibu Sari mana? Ya. Nah, jadi mungkin saya akan kasih kesempatan ya satu putaran. Boleh ada satu orang yang mewakili konsumen yang bisa menyampaikan. Konsumen ini ada apa kayak semacam paguyubannya apa tidak? Masing-masing. Ya. Perjuangannya sama atau berbeda? Sama. Boleh saya saran? Ada berapa konsumennya? 20 orang. Total ada berapa yang terdampak ada berapa? Ya, enggak, totalnya ada berapa? Semua keseluruhan. Ya. Aspirasinya sama atau tidak? Sama. Kalau boleh saya saran teman-teman, jadi dibuat perwakilan siapa yang bisa mewakili, dipercaya ya supaya nanti mungkin 5 sampai 10 orang. Begitu karena mungkin pertemuannya nggak mungkin selesai sekali ini ya. Pasti bisa berkali-kali, jadi kita juga pasti perlu data, perlu apa gitu ya untuk membantu teman-teman ya gitu. Itu saran saya yang pertama. Ya, ada 10 orang yang bisa diterima oleh teman-teman, pilih aja ya. Kemudian jadi kalau kepentingannya sama, aspirasinya sama, ya saya sangat senang satu orang bisa mewakili bicara untuk hal yang bisa mewakili semuanya, ya begitu. Jadi begitu saya dengarkan dari konsumen dulu, siapa mungkin satu orang atau 2 orang bisa mewakili, dikasih mic-nya, ya. Silakan Pak. Mohon izin Pak Menteri, perkenalkan nama saya Pande Pak. Saya juga salah satu konsumer untuk LRT City Ciracas Pak untuk ADCP. Jadi kalau melihat dari keresahan kami sebagai konsumen dan proyek ini juga berjalan juga cukup lama Pak. Jadi contoh seperti saya sudah menandatangani PPJB sejak 2019 dan sampai 2026 ini sekitar 7 tahun sudah tidak menerima hak saya untuk unit saya. Maka langkah yang pasti adalah kami meminta full refund Pak atas semua biaya yang telah kami keluarkan untuk pembelian unit yang masing-masing kami ini beli Pak. Dan kami jujur Pak, 7 tahun bukan waktu yang sebentar Pak. Kami sudah menaruh kepercayaan kepada BUMN seperti ADCP yang kami anggap sebagai pemerintah, sebagai pihak yang kami bisa bersandar. Namun 7 tahun kami merasa ditipu Pak pada akhirnya. Karena unitnya tidak sama sekali ada gitu Pak. Jadi mohon pertimbangannya Pak, apabila dimungkinkan Pak, permintaan kami atas full refund
itu bisa dikabulkan, dan kami juga siap untuk berdiskusi ke depannya Pak apabila memang dibutuhkan terkait dengan penyelesaian atas sengketa kami. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Satu lagi silakan. Oke, terima kasih waktunya. Saya dengan Murdila, perwakilan dari Oase Park Ciputat. Jadi cukup banyak nih Pak konsumen dari Oase Park. Itu ada 190, okupansinya sekitar 40%. Yang saya perlu notis di sini, pembangunannya sama sekali belum dilakukan. Ya, masih tanah kosong. Kemarin ada teman kita yang ke sana, itu rumput. Nggak ada sama sekali. Ya. Terus solusi yang diberikan menurut kami tidak memiliki asas keadilan. Di sini mereka memberikan solusi untuk relokasi. Lokasinya ada Sentul. Nah, ketika kita beli suatu produk, pasti kita akan mempertimbangkan namanya kebutuhan dan kemampuan. Saya butuhnya lokasi di Ciputat. Kok saya dilempar ke Sentul kitanya? Iya dong. Kemudian harganya jauh lebih mahal. Udahlah kita jatuh, ini tertimpa serumah-rumahnya nih, bukan tangga lagi. Gitu. Saya mempertanyakan teman-teman kita yang di Oase Park itu, ada sebagian yang sudah lunas Pak. Dan kredit kita bukan tidak mampu bayar, ya. Saya sendiri stop cicilan karena berpikir yang saya cicil ini barang goib, gitu. Satu lagi, sulit sekali untuk melakukan audiensi dengan pihak ADCP. Sampai sekarang loh Pak, saya nggak bisa ketemu dengan project manajernya, alasannya sibuk terus. Jadi saya tidak melihat itikat baik. Kalaupun ada itikat baik, paling nggak audiensi dong dengan kita sebagai korbannya. Ini saya tidak memiliki akses ke sana, sulit sekali. Keinginan kita dari Oase Park itu refund full, sesuai dengan ketentuan dari SPPU-nya. Itu saya baca dari bolak-balik pasal 5 halaman 5.11. Ada ketentuannya seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Terakhir satu lagi ya. Izin, selamat malam Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen. Kami dari LRT City mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak sudah diaudiensi, karena kami juga tidak tahu kami harus kemana, karena saya sendiri juga tidak punya uang untuk membayar pengacara, dan saya juga tidak punya uang untuk membayar PKPU. Jadi sistem kekeluargaan-lah yang kami pilih untuk bisa masalah ini selesai. Pak, kami ada produknya di sini terkait dengan PPJB. PPJB ini kami harusnya dapat surat terimanya ini 31 Desember 2024. Dan semuanya di sini juga berbeda-beda. Masalahnya di sini semuanya lewat dari timeline. Dan saya sendiri itu kebetulan melalui jalur KPA ya Pak. Jadi harus membayar cicilan dan kita harus membayar. Nah, berdasarkan PPJB ini, karena saya itu terhitung sudah lewat untuk masa serah terimanya, maka seharusnya saya dapat dong. Nah, dari mereka menyarankan saya untuk mengosongkan rekening, Pak. Nah, saya tidak mau untuk mengosongkan rekening, apalagi saya dikejar-kejar oleh debt collector. Saya tidak mau itu. Nah, bahkan setelah dapat saran dari untuk mengosongkan rekening dari project manajernya saat itu, saya bersurat ke PPK OJK. Jadi kami di sini taat hukum. Kami tidak ingin kayak one prestasi seperti ADCP one prestasi ke kita gitu loh. Jadi Pak, tuntutan kami itu sederhana. Kami tidak ingin mempunyai masalah pribadi dengan direktur. Kami hanya ingin masalah hak kami yang sudah dibayarkan. Mungkin kalau saya ini belinya 600 juta, kecil, tetapi potensi kerugian saya itu sampai 1,2 M. Dan mungkin dari tempat teman-teman ini juga bisa yang sampai 3 M, dan membeli unitnya ini tidak hanya 1-2 Pak, tapi banyak, ada 2.000 orang. Jadi Pak Menteri, saya meminta belas kasihan dari Pak Menteri untuk bisa memberikan solusi terbaik, yaitu mungkin untuk saat ini kita refund. Karena kami tidak ingin dikejar oleh debt collector, kami tidak ingin one prestasi ke bank, dan kami ingin... Tadi Bapak dikejar sama debt collector? Tidak ingin Pak, tidak ingin. Nggak, sudah dikejar atau baru mau dikejar? Belum Pak, karena saya mitigasinya saya tetap bayar Pak. Tapi ada beberapa teman-teman kami yang sudah dikejar debt collector Pak. Dikejar debt collector? Ada Pak, dari BTN, dari BNI. Dikejar debt collector?
Ada yang ngalamin, coba saya langsung main. Siapa? Ibu namanya siapa, Bu? Oke, baik. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Ajeng dari LRT City Tebet. Jadi seperti Masnya tadi, saya juga melalui KPA Pak, ngambil di LRT City Tebet. Karena saya pada awalnya sangat taat Pak melakukan pembayaran untuk KPA saya. Saya di dalam PPJB saya harusnya serah terima pada bulan Mei 2025. Namun pada saat bulan Mei 2025 unit yang harusnya saya serah terimakan tidak juga kunjung selesai. Ketika saya pertanyakan ternyata bangunannya juga belum selesai. Kemudian saya dijanjikan di bulan-bulan berikutnya tetap tidak selesai. Nah, karena tidak selesai terus Pak, saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran saya karena saya melihat apa yang dijanjikan itu tidak kunjung ada progres sama sekali. Bahkan ketika saya kunjungi ke lokasi, pembangunan itu terhenti sama sekali, tidak ada pembangunan, tidak ada progres sama sekali. Dari saya datang bulan Februari saya datang, bulan Mei saya datang, itu bahkan terhenti total. Tidak ada pekerja satupun di sana. Jadi menurut saya, ya saya kan melakukan pembayaran untuk sesuatu, dan saya tidak ingin loss Pak. Saya cut loss lah jadinya. Jadi saya menghentikan pembayaran. Akhirnya dari situ, tiap bulan saya ditagih-tagih, sampai akhirnya saya didatengin Pak, sampai ke kantor Pak, malu saya Pak. Mbak ada yang nyari dari bank, gitu kan. Nah, malu dong Pak. Dari bank mana? Saya dari BTN Pak. Sebelumnya saya sudah pada saat saya memutuskan untuk tidak membayar lagi, saya sudah kirim surat permintaan buyback ke ADCP, tetapi tidak ditanggapi. Saya juga sudah sempat bilang pada akhirnya saya juga menselesaikan itu dan menginformasikan bahwa saya minta buyback ke BTN. Namun mungkin karena satu dan lain hal di sistem BTN-nya pun tidak tercatat sehingga saya akhirnya tetap dikejar. Ya seperti itu Pak. Saya sampai sudah dikejar-kejar sampai ke kantor Pak. Itu sangat memalukan dan sekarang SLIK OJK saya udah 5 Pak. Gitu. Tapi menurut saya karena saya tidak mau cut loss karena nggak ada kejelasan sama sekali dari ADCP pun tidak ada respon sama sekali terhadap permintaan buyback saya. Surat saya udah 2 kali kirim surat Pak. Ibu, tidak ada respon sama sekali juga gitu. Unit di mana? Kenapa? Unitnya di Tebet Pak. Berapa ukurannya? Saya ambil yang 1 bedroom Pak. One bedroom. Beda, one bedroom. Beda. Tidak tahu ukurannya berapa? Oke, harganya Gak hafal. berapa? Harganya berapa? 1,2. 1,25. 1,25 M. miliar. Itu Ibu udah menyicil berapa lama? Terakhir saya total uang yang sudah saya keluarkan sekitar 300 Pak. Oke, cicilannya berapa Bu? 8 apa 9 juta per bulan ya Pak? Per bulan. Ya. Jadi, Sudah. Ya, karena saya tidak pernah sekalipun saya menunggak pembayaran sampai waktu untuk serah terima, Pak. Ya. Ada yang orang saya kenal, satu lagi mungkin dengan case yang berbeda atau lokasi yang berbeda, silakan. Ya, silakan. Selamat malam Pak Menteri, saya dengan Adityo. Kebetulan saya di sini bersama rekan-rekan dari LRT City Cibubur. Kami sebenarnya sudah sepakat untuk minta refund ke ADCP. Ada beberapa permasalahan tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Ajeng, teman-teman kami juga yang melalui kredit juga sama, dan kami sendiri beberapa yang sudah lunas juga sangat susah untuk meminta refund. Yang kami kecewa itu satu, dari pihak ADCP itu sangat sulit dihubungi. Kedua, waktu itu ada rekan kami datang ke kantor pusat ADCP itu kosong, hanya ditemui oleh Satpam. Kedua itu, ketiga pada saat kami, karena kebetulan beberapa dari kami kerja naik LRT Pak, lokasinya itu pas sebelah LRT, pas kami lihat, tadi Pak Farid bilang sudah pernah ada fondasi, tapi bagi kami yang orang awam, itu hanya rumput biasa, tidak ada apa-apa. Dan itu sudah berlangsung dari 2021 sampai sekarang. Nah, jadi kami cuma minta, kalau memang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak Direksi ADCP, jalan keluarnya permintaan refund kami,
Ya kami mohon bantuan dari Pak Menteri dan Kementerian Pemukiman supaya ini bisa tolong dibantu, karena kami sendiri kan juga ini bukan, kami semua dengan kerja keras untuk bisa membeli unit, tapi akhirnya kami juga merasa dirugikan. Ini kami belum ngomongin kerugian imaterial ya Pak, ini baru kerugian yang kami sudah setorkan, belum kami nggak ngomongin berapa imaterial kami yang kami rasakan. Itu aja Pak, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak. Saya mau dengar pendapat dari tim kami, dari Pak Irjen dulu, silakan Pak. Izin Pak Menteri melaporkan hari ini datang 20 orang dan 2 hari yang lalu ada 5 orang ya, dan itu sudah menyatakan pernyataan selesai ya. Selesai dalam arti akan dilakukan beberapa opsi ya, termasuk Mas itu tadi ya. Nah hari ini selesai untuk dilakukan yang pertama restrukturisasi dengan perbankannya Pak. Nah ada kan yang meminta namanya buyback atau ada yang pelunasan. Nah itu antara nasabah atau pembeli dengan perbankan dibantu oleh pihak ADCP Pak. Yang sudah kemarin sudah menyampaikan halnya itu BTN dan BNI. Sedangkan untuk yang lain banknya ada bank apa aja? Ada Danamon, BTN, EMB, Niaga ya. BSI. Mandiri, semua bank yang berkaitan ini diundang. Semua bank yang berkaitan dengan urusan ini diundang. Yang mengerti urusan ini. Selain dari developer, ini masyarakat, rakyat yang kita mau urus ini, Bapak Ibu, siapa lagi stakeholder atau ekosistem yang perlu saya undang? KSO Pak, KSO Urban Jakarta Propertindo, karena di Ciracas itu ada 2 Pak yang mengoperasikan, pertama dari ADCP, yang kedua dari Urban Jakarta Pak, pihak swasta. Jadi ini kerjasama operasinya Pak. KSO-nya ya? Betul Pak. Oke, siapa lagi? Iya. Kalau Tebet itu kasusnya Pak, kami itu HGB 50 tahun, di tanahnya kontrak. Sementara ini kan sudah berlangsung 7 tahun Pak. Bagaimana nasib kami yang HGB? Bu, namanya siapa Bu? Kita diskusi aja Ibu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Logi. Ya. Ya. Untuk kasus di Tebet, mungkin perlu saya sampaikan lagi ya Pak ya, bahwa di Tebet itu kan tanahnya milik Kostrad, sehingga statusnya adalah HGB 50 tahun. Sementara penundaan ini sudah berlangsung lama, bisa dikatakan mau 7 tahun. Berarti sisa kami kan tinggal sedikit lagi. Sementara untuk realisasi pembangunan sampai saat ini masih stuck, belum ada pembangunan apapun di sana. Yang ada juga kemarin ada yang mulai nyicil kapan? Kalau saya beli 2021, mulai nyicil ke CIMB Niaga. Terus tahun berapa mulai nyicilnya? berapa? 15 juta per bulan Pak. Tahun berapa mulai nyicilnya? Mulai 2021. Kemudian sampai kapan nyicilnya? Harusnya kita ngambil 10 tahun. Okay. Terus enggak. Jadi 2024 karena kami pensiun, uang pensiun kami lunasi karena kami takut. Ibu statusnya sudah lunas. Sudah lunas. Berapa harganya Bu? Pada waktu beli 850 juta. 800 juta udah lunas. Udah lunas. Okay. Janji selesainya kapan? Dijanjikan selesai 2023 Pak. Gitu. Ya. Nah, yang pertimbangan kami waktu ada dokumennya semua janji selesai apa-apa ada? Kenapa? Ada janjinya selesai? Ada Pak. Ada PJB. ada konsekuensi nggak kalau tanggal sekian nggak selesai? Ada. Apa sanksinya Pak? Awalnya Pak itu ada penalti. Jadi ada refund. Ada di refund. perjanjiannya. Pak Irjen udah perjanjian nggak perjanjiannya? Jawab aja udah atau belum? Kemarin menerima untuk kemarin saya ya kemarin kami sempat datang. Ya, gini, pertanyaan saya yang dijawab aja. Pada saat
pembelian, nyicil, ibu ada perjanjiannya kan? Ada. Kan kalau ibu tidak cicilannya lancar ada konsekuensinya. Iya. Fair kan? Kalau developernya nggak menepati janji, ada juga Ada konsekuensinya. konsekuensi, ada. Itu kan ada fair, ada keseimbangan ya. Ada. Nah begitu, ada itu. Ada. Saya tanya Di sama Ibu PPJB. satu aja, Pak Yudin udah lihat perjanjiannya belum? Belum. Kalau gitu kasihin. Sari udah lihat belum, Ibu Sari? PPJB-nya Kamu perjanjian. belajar ya, iya, ya perjanjiannya, ya. Jadi ada apa PBJ bentuknya, dari situ saya bisa tahu hak kewajibannya. Jadi nanti kita petakan dulu Pak Irjen, ini ya dengan kita ini udah punya pengalaman ngurusin Mekarta di sini di tempat ini yang sama. Ya, udah berapa kali pembayaran? Udah berapa orang yang dibayar? Enggak, bro, orangnya sudah berapa? Kamu kan yang nanganin. Berapa orang? Kamu yang nanganin kan, masa nggak tahu yang tanganin? Ya. Dan berapa lagi yang masih ditanganin? Mesti tahu dong ya, kita kerja masih profesional. Ya. Kalau total ada total 52 unit Pak. Yang sudah- Orangnya 51 untuk Maksudnya? ganti uang, refund. Ganti uangnya 51. 51 orang. Satu orang, Total 8,2 M Pak. boleh nggak saya tanya dengan ya bahasa yang jelas ya? Siap. Oke. Yang sudah dibayar berapa? 51 Oke. orang. Yang yang menerima unit berapa? Sebentar Pak. Kita kalau kerja 428 unit Pak. yakin. Iya, Ken. Oke. Jadi yang terima uang berapa? 51 Pak. Hati-hati bicara ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Siap. Jangan bicaranya tanpa dasar. Ya, Pak Irjen cek ya, cross check ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, pakai bahasa yang jelas nih. Yang sudah dibayar berapa orang, berapa konsumen? 51 konsumen. Oke, jadi ada yang minta mau sepakatnya uang, ada sepakatnya unit begitu kan? Betul Pak. Nah, yang dikembalikan uang berapa? 51 Pak. Yang menerima unit berapa? 428 izin. Ya, yakin? Yakin Pak. Ya, Pak Irjen udah cek betul? Iya Pak. Betul. Nggak apa-apa, kalau sudah udah. Hati-hati ya bicara, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan asal bicara ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, ya. Kalau tahu ya. Ya, data juga mesti dicek lagi, cross check ya. Data bisa salah, ya. Cross check lagi, benar nggak begitu? Kalau dicek Pak Irjen ya. Jadi begini ya, saya minta pendapatan Bapak Mufti ya sebagai Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Izin Pak Menteri, terima kasih teman-teman dari kementerian dan pelaku usaha dan konsumen. Saya kira hari ini terima kasih sekali, kecepatan dari kementerian ini luar biasa dan kita berharap jangan sampai ini menjadi Mekarta jilid 2 masa lalu kan gitu, artinya cukup panjang dan kita berharap dengan kasus Wan Prestasi ini sesungguhnya kecepatan kita dalam konteks pengembang ini harus cepat kan gitu, karena 7 tahun menunggu dan kemudian konsumen tadi cukup luar biasa, material imaterial kan gitu, dan komunikasi saya tekankan jangan sampai putus. Common center harus dibikin, customer care harus dibikin 24 jam, itu permintaan kami kan gitu, karena sulit sekali komunikasi tadi saya lihat teman-teman melakukan Bapak udah tahu ini komunikasinya sulit? Sulit Pak, ini tadi saya dengarkan semua. Baru tahu sekarang? Ya, kasus yang kami tangani seperti itu. Oke. Artinya gitu Pak Menteri. Baik, saya tadi tanya aja. setuju ya, komunikasinya sulit sekali Ya, kan? udah, karena gini, Pak. kantornya hanya satpam. Ya, kita solusi aja. Satu Siap. ya, satu kita buat biar komunikasinya bagus. Ya, saya mau ada grup WA bersama aja biar cepat. Ya, tolong Pak Irjen sama kamu ya, bagian benar PKP, kuasai data, kuasai aturan, kuasai lapangan. Ya, kalau siap jangan di mulut aja ya, tolong ya. Jangan di mulutnya siap, tapi nanti kalau saya cek nggak siap, itu nggak detail gitu. Ya, kuasai aturan, kuasai lapangan, dan cross check. Sekarang dibuat Novelin grup aja, ini langsung berdua tanggung jawab dan Pak Irjen. Bapak juga saya izin masuk di grup ya. Siap.
Bapak tunjuk 5 orang yang bisa mewakili di grup ya. Permasalahannya dipetakan seminggu ini, saya minta dipetakan benar seminggu ini. Semua bentuk perjanjian antara developer dan rakyat sampaikan di situ. Ya, tolong bentuk tim untuk membangun kronologis yang singkat padat, jelaskan sama saya. Ya, ini bagaimana dibuat singkat padat dan jelas. Bisa begitu teman-teman? Seminggu cukup nggak? Cukup. Oke. Seminggu dari sekarang. Ini hari apa sih sekarang? Hari Jumat. Saya hari Kamis depan ada acara sama Presiden. Paling cepat Jumat depan saya terima, paling lama Seninnya saya terima. Ya, jadi tanggal 30 saya ada acara dengan mengundang Presiden untuk akad 62.000 rumah di Batang. Ya, kita persiapkan itu. Paling cepat tolong jadwalkan Pak Sekjen. Hari Jumat depannya berarti tanggal berapa? 30 berapa itu? 31 atau hari Seninnya. Ya. Nah, di situ saya sudah mau tidak lagi ada yang tidak ngerti situasi ini. Aturannya seperti apa, kronologisnya seperti apa, korbannya berapa banyak, perjanjiannya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian konsumennya maunya apa? Jelas ya, jadi saya ngerti maunya apa. Ya begitu, jadi kita ini kan mau mencari solusi, udah jelas nih masalahnya ribet. Kemudian Bapak sebagai dari kejaksaan ya, bantu saya di sini, cek ada unsur pidananya nggak? Kalau ada unsur pidananya adukan ke pihak hukum, perintah saya. Ya, kalau ada unsur hukumnya yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi. Saya begitu aja ya, saya nggak mau main-main dengan nasib rakyat. Ya, kalau ada yang mau main-main, hukum kita tegakkan. Ya, setegak-tegaknya. Siapapun itu. Jadi kalau mau bekerja sama, silakan. Nggak mau juga nggak apa-apa. Saya Menteri Perumahan ditugaskan juga membela kepentingan rakyat. Bapak, saya kasih waktu untuk menjelaskan nanti tertulis semua. Ya, Bapak pikirkan menawarkan solusinya seperti apa. Dengan apa yang Bapak sudah lakukan, ya nanti kita lihat. Ya, begitu. Jadi solusinya seperti apa, sampaikan. Saya rasa dari tadi saya udah dengerin 2 jam. Saya memang mau melatih anak buah saya ngurusin masalah rakyat. Ya, mau mendidik mereka sebagai birokrat supaya bekerja dengan hati dan profesional mengurus masalah rakyat. Dari tadi saya udah dengerin. Jadi saya hari ini nggak kasih kesempatan Bapak bicara. Bapak sampaikan saja di grup itu yang Bapak tawarkan solusinya seperti apa. Ya, dan teman-teman maunya seperti apa. Ya, saya tidak ada kompromi Pak Irjen ya. Kalau ada penipuan, ada penggelapan, tolong saya tahunya minggu depan sudah masuk ke proses hukum. Laporkan. Bapak udah jadi jaksa berapa puluh tahun? 30 tahun. Udah ngerti kan mana yang mesti dilakukan apa ya? Ya, hukum ditegakkan. Saya rasa gitu ya. Saya nggak mau panjang-panjang. Saya tahu Bapak Ibu sedih. Saya juga kalau jadi Bapak Ibu juga sedih. Ya, doain saya sebagai menteri, pembantunya Presiden bisa membantu Bapak Ibu keluar dari masalah ini. Tolong Bapak, kasihan rakyat kita Pak. Ya Pak ya, saya tempat ini mungkin saya belum sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah-masalah lain. Tapi kita keterbukaan, saya nggak mau ada yang tertutup. Wartawan mau wawancara siapa, mau kutip apa, silakan apa adanya. Justru kita akan gunakan ya dukungan publik untuk supaya masalah ini cepat selesai. Ya, apa sampaikan aja apa adanya. Dan tadi juga saya minta petakan dulu aja Pak ya masalahnya. Bapak kan memang tugasnya melakukan perlindungan konsumen. Betul nggak Pak? Boleh nggak saya minta tolong? Kantor Bapak kan di Menteng, Jalan Jambu. Boleh nggak untuk urusan ini ya sekretariatnya di situ aja. Kasihan mereka kan nggak punya kantor juga. Bisa difasilitasi Pak? Bisa, kami biasa dengan kasus Mekarta dulu kita fasilitasi Pak. Ya, bisa ya Pak ya. Oke, jadi siap, dibantu dipetakan, ya. Buat kronologisnya baik benar-benar. Jadi kan secara aturan perjanjiannya seperti apa ya. Oke. Terus Bapak kan bisa petakan ini masalahnya administrasi, ini masalahnya pidana. Kasih rekomendasi yang jelas Pak. Oke Pak. Yang ini Pak Menteri masuknya ke ranah pidana. Ini penggelapan, ini penipuan kalau ada. Ya.
Ya, kalau tidak ya tidak. Saya tidak mau menjolimi siapapun. Tapi siapapun yang melanggar aturan kita tegakkan. Ya, nggak usah tanpa keraguan. Bapak tahu saya kan? Siap. Ya, gitu ya. Nggak usah ragu-ragu ya. Saya rasa itu supaya juga fair. Saya kasih kesempatan Bapak lah bicara. Ya, silakan Pak. Bapak di rootnya ya? Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sorry Pak, Bapak jadi di root udah berapa tahun Pak? Saya baru 2 minggu Pak di sini. Dari 2 minggu? Iya. Oke. Jadi baru mendalami Pak. Jadi Bapak nggak ada beban kan? No problem Pak, nggak ada beban. Namanya Ya. siapa Pak? Indra Pak. Bagus. Ya. Jadi Bapak nggak ada beban ya? Bapak Nggak namanya ada. Pak? Farid saya Pak. Berapa minggu? 2 minggu juga? Sebelumnya saya dari 2024 Pak. Oh 2024. Ya. Dari jabatannya apa? Direktur operasi. Baik, Bapak Saya Ahmad Kitabullah Pak dari Direktur Keuangan Pak. baru. Masuk bareng Pak Farid 2024. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Saya senang berarti Bapak lepas aja Pak. Nggak ada bebannya, apa adanya aja ya. Tapi kalau ditemuin mereka jangan susah lah. Ya, Bapak kan baru 2 minggu. Masih ketemu sama rakyat masa susah sih ya. Saya aja menteri mau kok terima. Siapa? Coba Bapak jadi rakyat mau ketemu susah kan kasihan Pak. Oke, siapa? Ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau mereka mau ketemu, boleh nggak telepon Bapak dikasih mereka? Udah ada sih dipegang. Ya, Bapak coba sebut nama teleponnya. 08. Ya. 0813 181 00 888 ya, 888. Ya. Baik Pak. 0813 181 00 888 Ya. Ya. Jadi Bapak kan ngerti Pak, ya Bapak udah terlatih ya. Kita tupoksi Bapak kan. Jadi Bapak bikin kronologis versi daripada masyarakat, rakyatnya. Lengkap Pak. Di unit ini berapa ukurannya, berapa harganya, berapa cicilannya, KSO-nya sama siapa, udah dibangun, ada foto video semua. Begitu ya Pak ya? Nanti kayak begitu ya Bu ya. Harus bisa lah, kemarin udah pengalaman kan. Ya, tolong semangat ya. Kalian harus lebih baik lagi ya. Ngurusin rakyat kita ini ya, harus semangat lah. Tolong ya. Nah, Bapak juga bikin versi Bapak, nggak apa-apa. Nanti saya kasih waktu 15 menit, versi rakyat, konsumen saya dengerin versi Bapak gimana. Nanti saya minta pandangan Bapak. Biar kita samakan persepsi dulu. Baik kronologis, ukuran, aturan, lapangan. Gitu ya Pak ya? Oke, Bapak optimis nggak masalah ini bisa selesai? Saya kalau melihat kondisi baru 2 minggu saya pelajari Pak ya. Jadi dari sisi performance keuangan untuk di ADCP saat ini kan likuiditasnya sudah sangat jeblok Pak. Jadi kalau mau refund kayaknya agak susah. Kondisinya sudah cash flow cash flow-nya negatif. Udah negatif. Jadi ini anak perusahaan Adikarya. Adikarya Pak. Anak apa cucu? Anak Pak. Bapak udah tahu ini negatifnya berapa Pak? Sampai dengan Juni net flow untuk operasi minus 900 juta. Oke, saya rasa ini kan Adikarya ya. Adikarya, Pak. Saya kebetulan nanti malam jam 8 ini ketemu sama BPK. Saya minta bolehlah di audit aja Pak. Kalau perlu audit investigasi aja. Nanti ikutin saya ya. Ya, saya usulkan aja. Ya, saya rasa boleh kan saya sebagai menteri usulkan karena saya sudah terima ya. Audit investigasi aja Pak. Nanti saya kebetulan saya jam 8 ada janji dengan BPK RI supaya kita punya database yang jelas Pak, data yang jelas. Jadi cash flow-nya ya, jadi sehingga kemarin terkait dengan permintaan refund. Jadi negatifnya berapa kalau boleh tahu? 900 Pak ya. Per Juni 900. Per sekarang nambah? Ya tiap bulan pasti Pak. Saya mau tanya, Bapak udah tahu kondisi ini sebelum dilantik atau sudahnya udah tahu? Atau sebelumnya atau sudah di posisi baru tahu? Kan sebelumnya di sister company juga Pak. Saya udah tahu, udah memahami sih kelihatannya udah lama nih terjadinya. Ya, berarti artinya Bapak sudah tahu kondisi ini. Tapi detailnya saya tidak tahu, tidak paham. Artinya Bapak di posisi itu kan udah tahu akan konsep solusinya gimana ya? Iya. Oke, gini deh Pak, daripada nanti kita salah ngomong ya, Bapak buat kronologis yang benar karena baru 2 minggu ya, pelajari yang benar ya, supaya nanti Bapak sampaikan menurut Bapak yang bijak bagaimana kondisinya, yang adil bagaimana. Tapi jangan adil menurut buat Bapak aja, buat konsumen juga Pak. Ya kan? Ya mau gimana lagi? Ya, kita pendekatannya bisa hukum,
bisa kekeluargaan. Saya ikut aja. Tapi kalau ada unsur pidananya jangan ragu-ragu, Pak. Pak Irjen ya? Ya, jangan ragu-ragu, Pak. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Terakhir, silakan. Ada yang mau sampaikan sebelum kita berhenti dulu. Kita ketemu lagi paling cepat tanggal 31. Paling lama tanggal, ya, semoga saya tidak ada tugas yang luar biasa ya. Cukup waktunya buat teman-teman, buat kronologis. Cukup ya? Bisa ya? Biar Tara dibantu beliau tuh, udah biasa nanganin ya. Ya, nanti dibantu juga tim kita ya. Bapak juga silakan petakan dengan jelas supaya kita punya persepsinya, kita samakan. Ya, kita ini tidak mudah situasi begini ya. Tolong saling menghargai, minimal komunikasi silaturahmi dijagalah. Ya, saya bilang tadi kalau Bapak jadi masyarakat kan pasti nggak enak Pak ya. Perasaannya gimana gitu. Ada yang mau disampaikan terakhir? Silakan. Punten Pak, saya Peter dari Tebet. Saya juga salah satu konsumen yang KPA ke Bank CIMB. Namun memang sudah tidak sanggup lagi membayar sehingga sekarang slip OJK saya juga jelek. Nah, apakah ada peraturan yang bisa dibuat untuk melindungi konsumen dengan hal skenario seperti ini? Karena apparently itu tidak hanya di ADCP mungkin ya, di pengembang lain mereka yang sudah tidak dapat produknya tapi mereka gagal cicilan terpaksa, slip OJK mereka itu selamanya tidak akan tertolong lagi gitu Pak. Sehingga apakah ada peraturan khusus yang dari OJK-nya bisa membantu? Apakah statement identifier apakah? Atau bagus mungkin, ya. Berarti dari OJK ya. Betul. Nanti kita undang OJK Pak. Ya? Terus kedua Pak, bagus. Ini kan saya tuh KPA Inden ya, which is adalah produk yang belum jadi. Nah ini juga sama, developer di luar sana juga ada kasus yang serupa yang juga terakhir One Prestasi. Apakah ada praktik celah hukum yang dipermainkan oleh developer? Yang pertama, dan yang kedua, apakah bisa ada solusi? Misalnya saya kemarin brainstorm, saya minta Bank CIMB kalau misalnya ada KPI Indian wajib developernya membeli asuransi One Prestasi. Ini juga sebuah solusi kalau misalnya konsumen tidak lagi menerima produknya itu bisa ditalangin oleh pihak asuransi. Ini juga sebuah solusi yang sayangnya tidak terpikirkan oleh semua orang. Dan terakhir korban saja, konsumen saja yang jadi masalah terakhirnya. Yang paling berat gitu sih Pak. Dan mekanisme dari MOU antara developer dengan bank juga Pak, karena saya juga minta ada mempelajari kerjasama dari Bank CIMB itu bagaimana, apakah sebelum serah terima escrow fund-nya itu langsung ditransfer atau gimana, ini saya pengen tahu juga Pak, karena itu berarti ada celah di situ. Apakah developer hanya membangun sesuai dengan standar 90% fasadnya aja, setelah itu dicairkan escrow fund-nya. Ini juga mungkin bisa melindungi dari sisi perbankan. Saya rasa ini mungkin celah-celah yang saya telusuri ya, di deep dive ya, yang mungkin patut di improve ke depannya secara peraturan pemerintah. Terima kasih Pak. Bagus, kamu namanya siapa? Peter. Bagus Peter, ya thank you ya. Masukannya juga terus terang masukan buat kami tadi yang kamu bikin asuransi itu kalau One Prestasi, ya. Pak Irjen, Pak Robe, tolong dipersiapkan juga ya rancangan aturannya yang untuk di draft untuk mengatur yang soal developer yang kaitan sama swasta juga. Ya kita atur aja sekalian deh, ya. Jadi bukan hanya yang subsidi, tapi juga yang ini juga Pak, ya supaya juga antisipasinya di depan ini kan udah kayak begini nih, supaya terus menerus ya dilindungilah masyarakat. Tolong ada inisiatif ya, Robe ya. Dipikirin. Satu lagi, nanti kan kita ketemu lagi, oke lah, ya nggak apa-apa. Terakhir ya, masih. Oke, terima kasih. Nama saya Redi. Saya pembeli di Ciracas dan pindah sempat ke Tebet. Dan posisi saya sebenarnya sudah lunas di Tebet. Nah, tapi pada tahun 2023 karena saya menikah dan saya perlu hunian karena mereka kan mangkrak ya Pak ya. Saya harus beli lagi nih di properti lain. Nah ternyata di properti lain ini saya mengalami kesulitan keuangan. Ini case-nya terbalik nih Pak. Kalau yang tadi developernya yang One Prestasi, kalau kali ini sayanya yang One Prestasi. Tapi ketika saya One Prestasi, saya minta pembatalan unit kepada developernya. Uang saya itu diambil semua Pak sama developernya. Nggak bisa dibalikkan sepeser pun. Bahkan
minta diselesaikan di pengadilan negeri. Jadi melalui sesi ini saya minta kebijakan dari Bapak Menteri untuk mereview SPPU dari developer yang nakal-nakal ini, Pak. Karena kebanyakan term-termnya itu ditulisnya kecil banget dan kita nggak akan notice. Maksudnya termnya ditulis kecil gimana, Pak? Termnya misalnya gini, Pak, cicilan DP ataupun uang yang sudah masuk tidak bisa dikembalikan sepeser pun. Padahal secara peraturan pemerintah itu kan nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nah, ini saya juga udah bikin tiket ke Benar PKP, tapi di tiket terpisah mohon bantuan Bapak Menteri. Saya mau tanya, teman-teman masukkan aja ke Benar PKP. Saya juga mau uji tim saya. Respon nggak? Komunikatif nggak? Ya? Ya. Nanti kasih tahu aja sama saya minggu depan. Teman-teman ini bekerjanya apa adanya. Kalau bagus bilang bagus. Kalau enggak ya. Baik, Pak. Ya saya juga mau uji ya. Terus terang aja ya. Ya, terima kasih, Pak. Kita ini kan digaji sama negara oleh kalian, yang gaji rakyat yang kalian ya. Kalian lapor aja. Nanti saya juga laporkan sama saya. Pak, responnya bagus ya, bilang bagus. Kalau enggak, bilang enggak ya. Lapornya kemana, Pak, nanti? Ke saya, kita ketemu hari Jumat. Hari Kalau Jumat, hari Senin, baik, Pak. Ya. Jadi kalian masukkan juga ke situ, sampaikan di situ ya. Baik, sampaikan baik. apa adanya lagi. Tetapi baru diresponnya pada saat ada berita viral di Detik, Pak. Baik. Ya. Dan terakhir, Pak, terkait dengan menyambung dari Pak Peter. Nggak apa-apa, saya akuin, saya mohon maaf kalau masih kekurangan. Terus terang ini inisiatif saya untuk mengundang. Ya, saya terus terang aja ya. Jadi nggak apa-apa, saya apa benar dari tahun 2025 udah dilaporkan? Kemudian apakah udah ada follow up-nya? Coba dibicarakan mic-nya. Ya nggak apa-apa ya. Saya terima kasih ya, dan kita nggak apa-apa, kita juga pemerintah harus juga objektif kalau kita mesti memperbaiki. Ya lanjutkan ya, mic-nya aja ngomong gimana. Namanya siapa, Dek? Ya, izin Pak, memang benar Pak Gio masuk di kami di Desember 2025 Pak. Desember 2025 benar. Kemudian Ibu Direktur mengirimkan surat ke PT ADCP tanggal 6 Januari 2026. Itu baru direspon tanggal 22 Januari 2026, tapi kami merasa itu masih menggantung, Pak. Jadi Ibu Direktur mengirimkan surat kedua di tanggal 3 Maret 2026 karena dari balasan PT ADCP 22 Januari 2026 bertambah lagi konsumen yang melapor, Bapak. Kami merekapitulasi dan menganalisa. Ibu Direktur mengirim surat kembali tanggal 3 Maret dan direspon 2 bulan setelahnya tanggal 22 Mei 2026 Bapak dari PT ADCP. Kemudian karena Ibu Direktur menjadwalkan pada yang ketiga tanggal 29 Juni kami kirimkan lagi surat dengan tambahan konsumen yang lain lagi Bapak. Jadi memang per 29 Juni kemarin 17 konsumen sudah kami sampaikan untuk klarifikasi, baru diklarifikasi 13 konsumen, tapi memang statusnya masih open Bapak, karena memang masih harus diselesaikan. Makasih Siap, Bapak ya, tim kita. Boleh kan kita bekerja lebih cepat lagi? Siap Bapak. Kita masih bisa nggak lebih cepat lagi? Bisa Bapak. Tapi atau ini yang lebih maksimal, atau kita bisa lebih cepat lagi? Bisa lebih maksimal Bapak. Oke, ya sudah ya. Kecuali Bapak merasa ini yang paling maksimal yang kita bisa berikan. Ya, itu aja. Kalau Bapak merasa masih bisa, ya kita lebih cepat lagi, lebih responsif lagi, lebih terbuka lagi, ya gitu aja. Jadi ya terima kasih Bapak berdua dan Ibu udah bekerja keras. Kita bekerja lagi lebih keras lagi. Satu lagi saja Pak Menteri. Udah nggak ya? Ini aku masih ke BPK, masih ada tamu 1-2 lagi. Bapak mendingan buat kronologis yang baik, yang benar. Saya akan minggu depan, tadi saya cek jadwal, diingatkan. Yang penting gini, saya 30 Juli itu ada acara, terus habis itu saya mungkin di Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Saya ralat, mohon maaf nih ya. Yang pasti jangan lama-lama, awal Agustus kasih waktu lah. Kita ketemu paling enggak tanggal berapa itu Novlin? 3 atau 4. Ya, 3 hari apa? 3 hari Senin Pak. Selasa, tanggal 4 atau 4. Ya, kita tentukan aja ya, supaya teman-teman juga matang Pak kronologisnya ya. Tanggal 4 jam 3 di sini. Ya, tanggal 4 Agustus jam 3 di sini ya. Begitu ya Bapak Ibu,
ya saya berharap kita nanti lebih terarah. Ya sudah ya. Saya juga mau uji tim saya, laporkan aja apa adanya ya. Tadi kan bagus diskusinya, semua orang dikasih kesempatan untuk menyampaikan, termasuk tim kami. Udah bagus kok, udah ada yang lakukan, tapi lebih cepat lagi aja, ya gitu. Dan begini, kalau teman-teman sudah merasa perlu dilaporkan sama saya, boleh nggak langsung lapor saya? Ya, nggak usah nunggu-nunggu ya. Ya. Terus terang aja hari ini inisiatif saya. Ya, terus terang inisiatif saya dan kita juga senang gabungan antara sistem yang ada di sini dan kita juga proaktif. Kalau kita nunggu lama-lama nanti kelamaan deh gitu ya. Bisa 4 Agustus? Bisa Bapak? Jadi Bapak buat kronologis ya semuanya dan Bapak mengusulkan solusinya seperti apa? Yang berkeadilan, yang bijak ya seperti apa? Mungkin Bapak perlu bicara juga dengan atasan Bapak. Pak ya. Nah, ini Bapak di bawah Pak Rosan atau di bawah Pak Doni? Oke. Nanti kalau perlu saya undang Pak Doni juga. Ingatin kalau perlu saya undang Pak Doni. Pak Doni sudah saya surati Pak dari 2 bulan yang lalu. Iya. Ya, apa-apa. Ya, kita coba. Nanti kalau Pak Doni bisa waktunya kapan, mungkin lebih bagus Pak Doni kita ikutin waktunya ya. Kalau perlu tempatnya di sana juga kita ikutin ya. Sementara kita tanggal 4, tapi saya berusaha untuk lihat ini supaya efektif. Pak Doninya bisa ini namanya anak perusahaan Adikarya, Adi Komuter Properti. Adi Komuter Properti. Adi Komuter Properti. Proyeknya namanya apa sih? LRT City, Pak. LRT City, Pak. LRT City. Ya. Dimulai tahun berapa, Pak? 2000 berapa ya? 2000 apa, Pak? Mulai 2018. Mulai pemasaran 2018, Pak. 2018. Ada berapa ini sih? Berapa lokasi sih? Ada yang berhasil nggak dari 12 lokasi? Coba yang ada yang berhasil nggak? Jadi dari 3.000, 2.000, 3.000 dari serah terimakan. Betul gitu Pak, Bu? Nggak, teman-teman begitu? Nggak tahu? Mereka nggak tahu. Yang beres itu yang 3.000 di mana? Yang 3.000 itu proyeknya itu Jati Bening, kemudian RT City Sentul, kemudian Eastern Green. Jadi Bapak hati-hati loh bicara, benar yakin? Ya, jadi dari 5.000, 3.000 beres? 3.000 beres Pak. Udah cek proyeknya belum? Udah lihat? Udah beroperasi ya? Pak. Udah lihat. Jadi lihat yang menurutnya berhasil, yang mana, yang belum, yang mana, lihat ya. Ya. Kalau boleh tahu, udah bisa kasih analisa nggak? Kenapa menurut Bapak yang itu berhasil yang 3.000, kenapa yang ini nggak berhasil? Ini sebenarnya terakumulasi sih Pak, kalau saya lihat. Jadi pendanaan itu memang bersamaan 12 proyek langsung. Jadi terlalu ekspannya terlalu besar. Gitu Pak. Jadi kelihatannya terus kemudian demand yang nggak menurun, properti segala macam udah COVID dan lain-lain belum jadinya Pak. Gitu sih Pak kalau saya lihat. Jadi ada yang berhasil ya Pak ya? Ada Pak yang berhasil Pak, 3.000 Pak. Jadi mereka sudah tinggal di sana Pak. Sudah tinggal di apartemen. Ya. Enggak, belum sukses. Mekarta itu baru berapa orang kok, ya? Baru berapa unit ya? Masih berjalan, ya? Baru berapa sih? Berapa? 428 yang kita terima. Yang lainnya sedang menunggu titik 2, Pak. Yang bayar uang, terima uang berapa? 51 orang dengan 52 unit, Pak. Belum berhasil. Ya, sudah berapa lama, Mbak? Saya nanganin dari tahun berapa? Tahun lalu ya? Maret 2025, Pak. Saya juga belum berhasil, ya. Tapi ada yang udah berhasil ya. Terima kasih Pak. Pendekatan kita kekeluargaan ya. Tapi kalau ada yang masuk unsur ranah pidana, silakan. Ya, kita nggak akan tutupin ya. Ya itu apa adanya. Kalau apakah sudah tuntas, ya belum. Ya. Gitu. Apakah sudah ada progres? Ya. Itu Pak ya. Jadi kita open. Terima kasih Pak. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah
Ya, mohon maaf kalau kami masih banyak kekurangan untuk mengurus di bidang perumahan ini. Kami akan juga berkuat ya, masukan-masukan tadi yang bagus dari teman-teman konsumen dan juga ya Bapak baru 2 minggu, semangat Pak. Ya, dan saya pikir terbuka, nggak ada yang perlu ditutupin, terbuka aja Pak, nggak ada ya. Kan Bapak tidak terlibat untuk mengelola sebelumnya kan? Ya, jadi saya pikir terbuka aja supaya dibuka aja Pak, lebih cepat. Ya, tim kita, Ibu Sari, terima kasih. Pak Dirjen, terima kasih ya. Tepuk tangan dong tim saya dulu nih ya. Ya, semangat mereka ngurusin ini ya. Ini ngurusin ribuan orang, bisa nggak tidur lagi ini kalian berdua ya. Jaga kesehatan ya. Ya benar, ngurusin begini lebih sabar-sabar juga ya. Saya rasa gitu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya belum kasih kesempatan ngomong YLKI. Oh, yang penting konsumennya sudah ngomong, Pak. Oh ya. Maaf ya Bu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Pertama-tama YLKI juga menerima pengaduan-pengaduan dari beberapa konsumen. Memang patut diapresiasi kehadiran pemerintah di sini setidaknya bisa menenangkan sedikit konsumen. Tapi memang harapannya dengan mediasi ini ada win-win solution yang juga bisa kita temukan dan titik temu kemenangan konsumen itu adalah konsumen mendapatkan haknya, gitu Pak. Jadi saya mengapresiasi atas tindak lanjut ini dan juga harapannya dari pihak pelaku usaha juga bisa mengusahakan dan juga memberikan hak juga kepada konsumen dan konsumennya mendapatkan apa yang bisa mereka dapatkan sesuai dengan janji dan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan diselesaikan gitu ya. Mungkin itu Pak. Kami sebagai lembaga perwakilan lembaga konsumen, lembaga swadaya masyarakat konsumen ini support dari pemerintah dan juga pelaku usaha dan juga konsumen agar tetap adil melanjutkan ekosistem bisnisnya dan kami terus mengawal Pak. Kami support Bapak dari belakang. Yang penting hak-hak konsumen. Ya. Yang penting konsumennya terdepan, Pak. Bisa untuk mendapatkan hak-haknya. Iya. Ya, paling tidak kita bersama-sama mengawal kasus ini. Ya. Ya. Pengawasan juga ditegakkan dan juga untuk kedepannya harapannya tidak ada korban-korban baru lagi. Ya. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih Bu. Ya, Novelin tolong dimasukkan dari YLKI dan juga dari Badan Perlindungan Konsumen Negara di grup. Ya, terbuka aja. Perwakilannya tadi 5 cukup. Ya, terarah ya. Coba kalian kalau boleh minta tolong, udah samakan ini kronologisnya begini. Jangan nanti dipetakan bukan begitu Pak gitu ya. Tolong ya, kalian running dulu lah ya. Running artinya menyamakan benar nggak begitu ya. Supaya sama ukurannya ya, begitu. Supaya efektif nanti pertemuannya. Ya, gitu ya. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih. Selamat malam.